Aku tumbuh besar di sebuah kampung tua di Mandai, Singapura. Desa yang dikelilingi hutan, pohon-pohon besar berusia puluhan tahun, dan satu sumur tua yang selalu terasa dingin, bahkan di siang hari. Waktu itu, segalanya terasa damai. Anak-anak berlarian di lapangan berdebu. Orang dewasa duduk di beranda bambu, berbincang santai. Di sanalah aku mengenal Aisyah, gadis manis, bermata teduh dan senyum lembut. Ia seperti cahaya kecil di kampung kami. Hingga suatu sore, kampung kami terdiam. Aisyah yang belum menikah dikabarkan mengandung. Desas-desus itu tak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga Tuan Mata. Kepala kampung sekaligus ayah Aisyah, pria bertubuh tinggi dan sorot mata tajam, dihormati sekaligus ditakuti. Begitu tahu, ia tak berkata apa-apa, hanya menatap putrinya dengan wajah seperti batu. Lalu meledak. "Apa ini?" teriaknya. Suaranya menggema di seisi rumah. Tangannya menunjuk ke perut Aisyah yang membesar. "Kau mempermalukan darahku." Siapa ayahnya? Aisyah hanya menangis. Tangisnya bukan histeris, tapi diam dan sesak. Tubuhnya gemetar. Ibunya mencoba berdiri di antara mereka, tetapi tak kuasa menahan amukan suaminya. Tamparan mendarat di wajah Aisyah. Piring pecah. Sorak bayi ayam di luar rumah tiba-tiba menghilang. Dunia seolah membeku. Tak ada yang tahu siapa ayah dari anak itu. Bahkan hingga ia menutup mata, Aisyah tak pernah mengucapkan nama. Tuan Mata pun menyusun narasi sendiri mencekik kebenaran dengan cerita bahwa bayi itu meninggal saat lahir. Ia memaksa istrinya menyebarkannya ke penduduk. Tidak ada yang berani membantah. Wajah Aisyah saat itu seperti tanah yang tak lagi bisa ditanami harapan. Ironisnya, semua orang tahu rahasia Tuan Mata. Dia bukan lelaki mulia, dikenal sebagai pemimpin, tapi juga pria haus kuasa atas tubuh perempuan. 7 wanita kampung pernah diambil olehnya, kata orang. Tapi tak ada satupun yang berani bersuara. Kini, dosa itu memantul kembali padanya dalam wujud cucu haram yang tak pernah diinginkan. Malam saat bayi Aisyah lahir, lampu-lampu redup. Di rumah panggung itu terdengar jeritan pendek, lalu sunyi. Beberapa warga melihat sekelibat tubuh kecil dibungkus kain putih dibawa ke belakang rumah menuju arah sumur. Tak lama setelah itu, Aisyah menghilang. Ibunya menemukannya keesokan pagi. Tubuh Aisyah terapung di dalam sumur. Matanya tertutup, kulitnya pucat, rambutnya seperti bayangan panjang di dalam air. Di pinggir sumur, sepasang sandal tua basah oleh embun malam. Tak ada surat, tak ada pesan, hanya diam dan dingin menusuk. Setelah pemakamannya, malam-malam kampung berubah. Di balik rumpun bambu dan pohon karet tua, terdengar suara tangisan. Bukan dari satu orang, tapi 2, perempuan dan bayi. Mula-mula lirih, kemudian semakin jelas. Seakan mereka masih berada di situ. Warga mulai berbisik. Ada yang melihat bayangan perempuan berkain putih berdiri di bibir sumur. Ada yang mendengar ketukan pelan di jendela saat hujan turun. Tapi hanya satu orang yang dihantui tanpa henti. Tuan Mata. Rumahnya paling dekat dengan sumur. Dan dialah satu-satunya yang mendengar suara itu setiap malam. Tangisan yang sama, waktu yang sama. Pukul 3 dini hari, tak pernah absen. Ia mulai bicara sendiri. Duduk lama di kursi bambu tanpa bergerak. Kadang berteriak, memanggil nama Aisyah berulang kali. Tubuhnya melemah. Ia tak bisa berjalan. Mulutnya terus menggumam, "Aku salah, aku salah." Anehnya, istrinya tak mendengar apa-apa. Anak-anak mereka tetap tidur nyenyak. Hanya Tuan Mata yang mendengar dan perlahan kehilangan jiwanya. Seminggu menjelang Ramadan, istri Tuan Mata
menemukan suaminya tergeletak di kamar. Ia memeluk selembar kain putih kecil. Di wajahnya untuk pertama kali dalam hidupnya ada air mata. Malam itu, tangisan dari sumur terdengar paling keras, lalu menghilang. Esoknya, tubuh Tuan Mata ditemukan tergantung di langit-langit rumah. Tubuhnya pucat, seperti mayat yang sudah lama disedot cahaya. Matanya terbuka, mulutnya seolah hendak mengatakan maaf yang tertunda puluhan tahun. Dan sejak saat itu, tidak pernah ada lagi suara dari sumur tua. Kampung kembali sunyi, tapi di hati mereka yang tahu sunyi itu tak pernah benar-benar tenang. Kini, puluhan tahun sudah berlalu. Pohon-pohon di sekitar sumur telah ditebang. Rumah Tuan Mata sudah rata dengan tanah. Tapi bagi kami yang menyaksikan, kenangan itu hidup seperti roh yang enggan pergi. Kadang, saat malam sangat sunyi, aku masih bisa mendengar isakan samar di ujung telinga. Kadang, saat memejamkan mata, wajah Aisyah muncul bukan dalam bentuk menakutkan, tapi dalam senyum kecil yang dulu sering ia beri kepada siapapun. Aku percaya Aisyah tidak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin didengar, hanya ingin diakui. Dunia telah membungkamnya, dan hanya lewat kematian ia bisa bersuara. Kini suara itu telah berhenti. Mungkin karena akhirnya ia didengar.